Satu kata untuk Melanie menurut gue, rebel. Is it? I'm honest. Why does honesty di Indonesia dianggap rebel? Sehingga pada saat kita secara jujur mengatakan sesuatu, dibilang rebel. Ya, saya punya tamu istimewa. Anaknya temen gue sebenarnya. Tapi this is undescripted lady. Melanie Subono. Tunggu. Go back to the undescripted. Apa sih? Susah dijelasin. Oke, baik. Kalau dia anaknya temen gue, bapaknya Adri Subono, that's my idol juga lah ya. Kalau Melanie minta mendeskripsikan diri satu kata, dua kata sebagai apa ya? Seniman dan aktivis. Seniman dan aktivis. Indonesia dan perempuan. Iyalah. Yakin perempuan. Itu. Menurut dokter, dokter saya, iya, tapi saya juga suka mempertanyakan, teman-teman gue juga suka nanya, lo yakin Mel gitu? So you're not the first person who's asking that gitu, lo yakin Mel lo perempuan? Iya sih kemarin ya. Sorry. No, that's very common question. Gak sopan gue ya. Ini jadi kita tuh udah sekian purnama nggak ketemu. Sekian purnama, ribuan friends. purnama kali ya. Iya kayaknya. Sehat Mel? Alhamdulillah cukup waras. Oh cukup waras. Sehat dan waras tuh dua hal yang berbeda. Tapi masalahnya itu saling, it's connected. Iya. Tapi orang nggak waras itu kan, aduh. Gitu. Sehat terus dengan Indonesia yang agak berantakan ini kan kewarasan kadang-kadang suka berantakan. Sehat belum tuh waras ya. Betul. Melanie sehat dan waras. Ya. Katanya, semua masih kemarin sih begitu ngecek ke dokter jiwa kayaknya belum gila-gila amat. Terus ke psikiater ya IQ lumayan gitu, ke dokter sehat gitu, check up. Jadi kayaknya paketnya masih oke. Alhamdulillah. Itu tangan ngapain lagi? Patah lagi. Ya Allah. Ini tuh udah di-pen kan beberapa tahun lalu. Terus ini tuh kemarin pas manggung terakhir sebelum masuk puasa. Oh, bukan karena nonjok siapa gitu? Belum, ini kanan. Biasanya ini kiri. Nonjok kanan? Kanan, kalau nonjok ini kanan. Ini nangkis kali enggak? Enggak. Jadi megang mic dan aku tuh keserimpet. Aku tuh emang orangnya tuh very imbalance. Jadi aku tuh bisa tiba-tiba jatuh. Dan kalau ditanya, lo kenapa lo jatuh gitu? Bisa aja kaki kanan kesandung kaki kiri sendiri gitu. Emang tolol kadang. Tololnya banget gitu kan. Jadi gitu, dan ini ketarik, orang narik kayak mic tuh mic-nya ketarik. Nah, karena emang udah pernah patah, ulnanya udah pernah kena, jadi kena lagi deh. Ini udah copot gips, ini dua masih retak, nggak bisa. Mau terlalu kecil juga buat di-pen. Berapa kali ngalamin patah atau di berapa organ tubuh sih kamu patah? Tapi udah lumayan dapat diskon sih kemarin dari dokter, jadi kayaknya udah lumayan beberapa kali ya. Kata dokternya nikmati saja gitu. Termasuk patah hati? Enggak, mematahkan ya. Sebelum kayak udah tanda-tanda gue bakal dipatahin hati nih, patahin duluan. Sakitnya sama tapi? Tapi paling nggak duluan. Gitu. Nggak jelas. Ini kalau pertemanan udah lama gini nih. Jadi kadang-kadang orang suka lo ngomong aja, ngomong apa aduh orang gini gitu. Emang. Ya, thanks for coming to my show ya. I'm happy to be here actually. Ya, wih Melanie mau jadi tamu gue. Iyalah. Produser gue bilang, Pak Elmi mau Melanie. Iyalah gue langsung send her in. I am in. Amin. Gak boleh ngerokok nih di sini Pak ya. Ya iyalah. Dia punya filosofi tertentu tentang merokok, dia bela-belain lagi. Bukan, secara medis itu bahkan penelitian sudah dengerin ya. Dengerin nggak dari awalnya? Bagaimana Melanie Subono membela dirinya sebagai seorang perokok. Lo dengerin aja. Gini, even medis dan survei membuktikan bahwa survei membuktikan bahwa apa tadi ya? Perokok pasif itu lebih berbahaya, menjadi perokok pasif. Gue setuju. Iya. Gue perokok pasif ya. Iya sih. Nah, kedua, tapi kan kita kalau bisa tidak meracuni orang dengan si pasif itu kan. Yeah. Tapi itu tuh salah satu penyumbang emisi kita tertinggi di negara gitu, tembakau. Jadi pada saat kita berhenti, itu tuh yang kita berhenti itu mulai dari petaninya, transportasinya, warungnya dan semuanya gitu. Like too many people akan got nothing out of that. Setuju. Pembenaran. Ya. Tapi bukan berarti lu boleh merokok di sini ya. Iya, tapi emang pembenaran ini pembenaran untuk seorang perokok aktif nih. Banyak, kalau mau tulisnya ada berapa puluh gitu pembenarannya. Satu kata untuk Melanie menurut gue, rebel. Is it? I'm honest. Why does honesty di Indonesia dianggap rebel? Honest ya. Sehingga pada saat kita secara jujur mengatakan sesuatu, dibilang rebel. Karena mungkin ada level generasi kita dulu mungkin terus terang gitu orangnya. Iya,
Jujur Semuanya ngomong. diomongin ya. Iya, apa ada dalam arti kalaupun aku salah, aku akan minta maaf. Bukan cuman hal kritik ya gitu. Ya. Mungkin generasi sekarang udah beda, tapi mungkin ada beberapa generasi sebelumnya kan yang memang tumbuh di saat kita berani menjawab orang tua itu hal kurang ajar. Ya. Kita memberitahu yang benar pun dianggap nggak sopan. Even di kelas pada saat guru ngomong dan itu salah, kita kasih tahu, Bu, salah. Itu masuk kategorinya kurang ajar. Masuk kategorinya rebel. Padahal we just saying honest things. Gitu. Hubungan dengan papa oke. Alhamdulillah, oke. Oke. Nggak ada persoalan ya. Enggak, sekarang enggak. Sekarang nggak dulu Aku ya. tuh dong, sama artinya. bapakku tuh gini loh. Me and my dad itu bener-bener dua orang yang plak-plak sama. Dan orang yang plak-plak sama, kalau kelamaan bareng, itu kan Pasti konflik. Pasti konflik gitu. Jadi kita tuh kayak ngaca kalau berdua. Versi perempuannya aja ini. Gue tanya bapak nanti, bapaknya Adri Subono. Seorang, wah hebat, promotor hebat gitu. Java Musik Indo ya? Ya. Great. Tapi lu itu kan sama banget profesi, ya kan? Sama-sama promotor yang jelas ya. Ya. Sama-sama bergerak dalam dunia musik, Mel. Ya kalau aku lebih ke pelaku musiknya ya, walaupun musik aku banyakan di bredel sana sini kan, gitu kan nggak boleh gitu. Tapi ya bermusik aku rasa sekeluarga sih semua dalam ranah yang berbeda-beda tapi bermusik sih. Bermusik. We love seni dan musik. Papa lama nggak bikin show ya? Sekarang udah ada cucu. Aku aja kelupaan kadang udah ada cucu. Cucu ini mau ngapa-ngapain ngikutin jadwal. Tunggu dulu ya Papa atur. Cucu pulang sekolah jam berapa? Cucu ini, cucu itu gitu. Wah, I love it. Iya. Duitnya udah banyak sih. Iya, buat ini cucu. Masih dia suka boy-boyin orang umroh? Masih? Dia kayak kalau nggak salah kepengen, dia sendiri kayaknya lagi kepengen jadwal umroh deh. Tapi aku lupa kapan lagi. Jangan ngajak orang, dia ngajak wartawan. Yeah, he's a generous person sih yang memang lebih suka nggak ngapa-ngapain itu sendiri. Kalau bisa ngapa-ngapain, yuk ajak orang, yuk apa gitu. He's love doing Kamu pernah that. diajak? Umroh? Ya enggak lah. Aku diajak makan gitu, ngajak ya jalan-jalan lah. Tapi sekarang jadwalnya cucu sih Papa. Banyakan cucu dia. Lu cemburu gak? Enggak sih. Enggak ya? Aku memang dari dulu kan agak mental sendiri ya, maksudnya dengan dunia aku sendiri dan kesibukan aku sendiri. But kayak misalnya nih, aku nih akan tour, lagi banyak show, aku manggung apa gitu. Nah kemarin baru tuh aku WhatsApp keluarga, yuk makan keluarga kapan ya, gitu yang kita bisa karena Papa masih menjaga itu gitu. Yuk minimal 2 minggu sekali makan yang sekeluarga, yang apa yang sekeluarga, jalan-jalan. Jadi. But you know he support you ya, dia dukung Melanie. Dia Papa support dalam arti gini, jangan salah dengan arti kata support ya. Mungkin banyak orang dalam kondisi aku akan disupport apa aja yang diminta dikasih dalam bentuk duit ini apa segala macam. Papa banyak mensupport aku dalam hal yang berbeda. Maksudnya Contoh? lebih bekal aku menjadi seorang fighter di industri apapun. Contoh ya aku mau ngerjain gini deh, zamannya mungkin Papa lagi begitu, yang lagi begitu harusnya aku dapat segala kemudahan kan. Nah itu awal-awal aku bermusik. Nah aku tuh nggak dikasih sama Papa. Sini deh demonya Papa kasihin ke orang label, enggak. Lu bikin demo ya, kalau mau bermusik ya lu kan harus bikin demo dulu ke label. Bikin lah. Tapi mungkin karena lo kenal, lewat gue kenal misalnya bos labelnya, ya mungkin lo tetap harus kasih demo tapi nggak nitip di pos satpam. Tapi tetap mengikuti jalur-jalur kayak gitu. Dan ada nama Subono di belakangnya. Yes. Bagaimanapun privilege dong. Sebenarnya kebalik. Itu yang orang kadang-kadang kebalik. Pada saat orang berpikir ada nama Subono, keluarga Habib atau apapun itu, lo semuanya lebih mudah ya. You're wrong. Ya ada beberapa sisi yang dipermudah. Tapi I grow up realizing satu hal ya, gue gak tahu mana yang teman mana yang bukan. People come and go pada saat yang lagi menjabat, bokap lagi ini atau bikin konser atau apapun. That's friends tiba-tiba muncul. Aku bisa ketemu orang yang gak pernah ketemu dan dia tiba-tiba ngomong gini, ya Allah Melanie apa kabar, udah lama banget kita gak ngopi. Demi Allah gue kagak pernah ngopi sama tuh orang. Gitu kan maksudnya, tapi yang you don't know which friends and which is not. Dan kedua, aku naruh ini sama seperti teori tato. Orang bilang tato itu kan lo bisa petentang-petenteng. Sebenarnya tato itu kayak pagar diri justru. Kita nggak ngapa-ngapain pun, lihat di acara-acara TV, acara kriminal gitu. Gelas ini dicolong gitu ya. Yang nyolong ada di sebelah sono. Sebelah sono kebetulan ada orang tatoan, tetap yang disorot ya. Begitu juga gitu. Jadi pagar diri apa maksudnya? iya, justru kita malah dengan nanti malah jadi lebih berhati-hati.
Sama lebih kayak berat. bawa nama Subono, bawa nama besar Eyang. Nah, besar. Eyangnya Habibie. Justru ya. aku ngapa-ngapain, orang nunggu gue bikin salah. Dan pada saat gue bikin salah yang sama yang orang kerjain, orang lain mungkin dimaklumin. Aku udah gini, ya iyalah. Gimana sih lo anak ini? Gak bisa gini. Dan everything I do, kadang tuh gak dihargain dalam arti, gak hubungan sama musik atau teknologi deh. Aku jadi penjual gelas gitu. Orang akan, iyalah gampang dia jualan orang anaknya Adri Subono. Hubungannya dalam hati gue. Cucunya B.J. Habibie. Iya, maksudnya akan selalu di underestimate. Jadi sebenarnya pembuktian gue tuh lebih kencang dari orang lain. Lu suka nggak di dalam posisi seperti itu? Kadang dapat privilege, kadang juga enggak. Gue harus suka. I love everything about me. Itu artinya bersyukur lah ya. Iya, karena You cannot neglect. Iya, dan mungkin ya umur remaja pada saat lagi kesel gitu ya, ada cuma kesininya. You know what? Kalaupun I have to redo my life gitu, ngulang Tuhan kasih ulang lagi ya I will be the same anyway gitu. Ini udah dikasih. I won't be like this kalau juga nggak karena semua hal itu kan. Terus bisnisnya Papa Adri dulu sekarang diwarisin ke Melanie kah atau jalan sendiri-sendiri? Kan orang tahu lu kan juga di Java Musikindo lah ya. Kita sendiri-sendiri. Lu dulu ngurusin tiketing, ngurusin macam-macam ya di Java Musikindo. Iya, kalau itu kan memang aku dulu sering kerja sebagai LO profesional. Jadi nggak cuman sama Java pun, ya sama Java pasti ya karena itu kan bokap. Tapi sampai sekarang pun masih suka diminta beberapa orang untuk ngurus LO apa segala macam. Dan dalam musik kita jalan sendiri-sendiri. Adekku tuh si Adrian punya IO sendiri namanya Level 7. Aku pun banyak concepting, aku nama konseptor dalam banyak ya sering diminta untuk konsep lah. Dan sekarang punya lagi satu PT bareng Denny Caknan. Namanya Ujung-Ujungnya Dangdut. UUD. Jadi nggak jauh-jauh memang ranahnya. Dan sudah lama aku tuh tidak, orang cukup kaget pada saat preskon pertama tuh sama Denny. Orang cukup kaget karena gue lama kan hanya melakukan musik atau nulis gitu kan, jarang yang bener-bener di badannya gitu kan. Ini turun gunung. Nah aku tuh sebenarnya udah nggak niat sampai aku mendengarkan apa yang Denny mau gitu. Di situ aku merasa tertantang. Ini satu hal belum pernah gue kerjain gitu. Dimana dia mau naik kelasin dangdut. Jadi buat gue tuh sesuatu yang wah ini okay, I haven't done this before. I'm challenged. Denny Caknan pernah menjadi tamu saya waktu saya ke Jogja. He's very humble guy dan sebuah respect ya dari komunitas kampung kecil gitu ya, nobody. And Dia bermusisi. Iya. Sangat. Dia meng-create musik sendiri, bikin video sendiri, bikin kanal YouTube sendiri dan dia hidup menjadi seorang legend gitu. Padahal aslinya dia penyanyi pop kan. Penyanyi pop ya. Musisi pop gitu. Nah ini bayangkan ini satu ada putri dari mana gitu ya. Putri. Menak mau gitu. Bilang kayangan. Kayangan juga. Kayaknya enggak juga kayangan mana gitu. Dan kemudian dari keluarga bapaknya siapa, kakeknya mantan presiden, segala macam gitu. Dan biasanya juga nggak ada dangdut ya, musiknya garang-garang juga iya, gitu. Anak punk, anak rock. Anak rock, anak punk gitu semuanya. Dan kemudian bertemu dengan seorang Denny Caknan. Iya, secara musik aja nggak ketemu gitu kan. Nah, I don't know siapa yang bisikin di kupingnya Denny gitu di awal ya. Intinya kita ketemu di Jakarta, terus dia juga bawa. Janjian? Iya, minta ketemu memang ngobrol. Dia siapa yang berinisiasi dulu? Kayaknya ada yang jembatan dari pihak dia. Oke. Gitu ada pihak penengahnya gitu yang harus ketemu Melanie. Ketemu di Jakarta, abis itu sempat dia ngundang aku juga ke Ngawi. Kita ngelanjutin pembicaraan di Ngawi segala macam. And I see him, visinya tuh jauh gitu. Gimana dia bukan cuma penyanyi, gak usah dangdut ya. Banyak kan musisi kita yang cuman ya udah yang penting job gue banyak, tapi dia nggak mikir jauh ke depannya supaya nanti have a passive income. Gimana caranya musik gue dikembangin, genre gue dikembangin, dan dia mikirnya jauh. Sampai dia punya si Metahuman kan, adiknya dia itu si Love Caca. Bisa Metahuman dangdut pertama loh Indonesia, itu kan hayal-hayalannya dia gitu. Dan dia ngomong gitu, Kak aku tuh dangdut itu selama ini dianggap rame, tapi juga gitu. Cuman kalau konsernya gratis, pasti harus rusuh. Soundnya mesti jelek kata dia gitu. Ya pokoknya hal-hal yang kita memang stigmanya dangdut tentang kayak begitulah gitu. Aku tuh pengen loh, aku udah diundang ke yang kayak Synchronize ini itu segala macam. Artinya kan udah kuat dong genre yang ada itu sekarang. Kenapa kita nggak bisa bikin sendiri? Dari situlah aku konsepin. Bareng-bareng kita juga dapet tim yang bagus banget gitu. Oke kita konsepin, akhirnya jadilah si Ujung-Ujungnya Dangdut ini. Ini adalah event yang bukan cuma dangdut tapi ujungnya dangdut. Benang merahnya dangdut. Gue pun main, walaupun musik gue rock. Jadi bisa bentuknya festival, jadi musisinya banyak.
dan selalu multi genre. Kayak misalnya gue ada lagu gue sendiri yang bisa gue bawa tapi aransemennya dangdut. Atau lagu dangdut yang terkenal misalnya lagu dangdut apa gitu ya. Kayak di undang-undang dasar lagi. Ujung-ujung dangdut Jakarta besok ini lagu dangdut Ikan Dalam Kolam gue bawain dalam bentuk rock punk. Jadi tetap benang merahnya dangdut. Gitu. Dan begitu juga yang kayak Jakarta besok kan dari Netral, Okai, Braves Boy, banyak yang main dan kota-kota itu selalu begitu, multi genre. Ada DJ, ada apa tapi dangdut. Experience-nya pun dangdut. Dan itu yang belum pernah dimiliki oleh festival-festival di Indonesia. Dan berbayar, harga tiket kita selalu di atas 100 kok. Dan itu selalu penuh gitu. Maksudnya Banyuwangi lebih dari 10.000, kemarin Semarang 8.000, ini Jakarta dan iya. Dan ini Jakarta, ini event ketiga. Kapan? 1 Juli. Dan 1 kita Juli. rencananya bukan cuma di Ancol. Di Ancol, oke. Kita rencananya bukan cuman ke depannya, bukan cuman event, tapi ya kita pengen banyak aktivasi lain. Kita pengen ada mencari bintang, kita pengen macam-macam. Tapi semua yang merangkul dangdut, menaik kelaskan dangdut. Ini jadi menaik kelaskan dangdut. Kalau bahasanya Denny, ya aku tuh pengen naik kelasin dangdut, Kak, katanya. Wes, tak coba, gitu kan sama-sama kita kerjain. Selama ini cocok sama Denny Canan? Ya banyak berantemnya, cuma maksudnya. Karena lu berdua kan berasal dari background yang sangat berbeda kan? Mungkin background dia kalau secara garis besarnya iya, tapi kan kehidupan gue sehari-hari juga nggak jauh lah dari apa yang mungkin. Tapi kalau gini, mungkin bulan-bulan pertama yang namanya mapping, perkenalan, segala macam masih terjadi ya. Tapi kesini-sininya oke kok. Apalagi setelah kota pertama, aku dan tim membuktikan, nih, bisa kan Den? Dia tuh yang gitu, makasih banget ya kamu, this is so fun, apa gitu segala macam gitu. Ya kesini-sininya jadi makin oke lah. Berantem aku rasa pasti ada ya. Biasanya tiap habis event ada aja berantem-beranteman. Habis event yang habis event Semarang tuh kemarin aku dikasih voice note panjang gitu, nggak dengerin, males dalam duduk gitu. Tapi ya udah, salahnya di mana Den? Ayo lo harus gini dong, Kak harus gini dong gitu. Jadi oke. Selama dia masih mau numpain idenya, ngaku kalau iya ya aku kurangnya di sini atau akunya juga begitu ditegur mau, aku rasa nah, manusia mah bisa diajak ngomong ya, nggak perlu pakai berantem gitu. Jadi, jual tiket berapa? Kalau yang Jakarta ini sebentar aku baca conteknya karena agak aneh. Jadi gini, kita tuh ada early entry. Tiketnya itu ada di www.uud.asia. Early entry-nya itu kalau kita masuknya jam 2 sampai jam 4 sore. Itu 145.000. Regulernya 200.000, tapi minimum 18 plus ya. Target? Umurnya. Target apa penonton? Sebanyak-banyaknya. Segitu. 8.000 minimal lah. Yang pertama di mana? Banyuwangi? Banyuwangi. 8.000 penonton? Lebih 10.000-an. Tiket berapa? Sama 120-an, 150-an. Pasti di atas 100 kok. Yang kedua Surabaya? Semarang. Kemarin bareng sama Undip, acaranya Undip. Harga tiket juga segituan. Nah yang sekarang juga segituan gitu, 145 dan 200. Itu kita udah bikin gimana caranya masuk semua layer pintu-pintunya Ancol, kecuali bayar mobil. Kan Ancol banyak tuh bayarnya tuh. Iya. Gitu. Tapi kalau nanti belinya di loketnya di hari H, yaitu 200.000. Gitu. Revenue-nya dari mana aja ya? Kita banyak sponsor. Sponsor, Cukup banyak sponsor. Ya bagaimanapun Banyuwangi. Jago banget ya, ini kehebatan seorang Subonos ya. Sebenarnya tim. Aku didukung. Aku kalau dengan kesibukan aku, kalau timnya nggak sebagus ini, timnya is very good. We collect the very good people, very good team gitu. Jadi Banyuwangi mungkin titik pertama yang orang masih yakin nih gitu kan. Yakin sponsor masih mapping, sponsor masih baca gitu kan. Ya udah kesini-sininya sponsor percaya. Kita bahkan kita didukung sama Paragraph, dimana kan kita nyiapin slot juga buat mereka ngisi ya. Mereka kan punya kayak apa sih hasil pemilihan apa-apanya mereka, kita selipin di situ. Ya, it's fun, it's very fun. Top. Rebel tapi bisnisnya jago, ketobon kayak bapaknya. Rebelnya ini soalnya maboknya mahal, kudu duit. Biaya hidupnya tinggi, Bu. Kagak, gila kali. Enggak. Enggak lah, aku gembel. Yalah. Sikap hidupnya yang bikin mahal ya? Enggak, tapi for the last 15 years, aku kan running si Rumah Harapan ini kan. Rumah Harapan kita itu, aku ini punya Rumah Harapan itu adalah rumah yang bentuknya bukan rumah yang aku sebut itu Indonesia. Harapan adalah like basic everyone's basic thing, berharap. Jadi kalau gue nyebutnya Rumah Harapan tuh gerakan sosial sih.
Dan kita tuh punya program makan setiap hari dan sembako setiap hari itu selama 365 hari di Kegiatan 8 sosial kota. ini. 8 kota di Indonesia gitu. The whole 15 years already. Oke. Plus shelter, plus animals, plus human, plus berobat, plus segala macam. Funding rumah tangga juga ya? Rumah tangga belum berumah tangga. Belum lagi. Belum lagi maksudnya. Tapi Kalau kan kalau yang ketiga mungkin kalau biasanya kan buy one get one, buy two get one, mungkin kalau yang ketiga ntar semuanya lebih awam. Wow, that's Mau didoain gitu loh, diketawain. Iya, doain lah, Doain gitu, semoga amin dapat gitu. apa yang bisa semuanya gitu, provide semuanya ya. Enggak, aku bukan butuh provider dalam hal Finansial. finansial, bukan. So what do you need? Percuma kalau finansial itu finansial, aku tetap percaya sih. Karena bokap aja mulai dari nol, Eyang aja mulai dari nol. Yes. If we do it together, kita satu frekuensi, itu bisa dikerjakan Nyari orang yang bareng-bareng. satu frekuensi. Satu frekuensi. Ya harus sama dong. Tatuan juga gitu, enggak Enggak juga. juga. Enggak juga. Enggak juga. Minimal mindset ya. Mindset. Oke, keren. Tahu keren. Saya doain sukses. Bisa nggak lo? Ya. Iya, dia beraktiviti. Ada punya bisnis juga ya? Bisnis apa lagi? Itu sih. Aku lainnya kan manajemen sendiri. Kita lagi running namanya Studio Simima. Jadi aku banyak ngerjain Proyek-proyek. konten, konsep sama orang ini, sama orang ini. Bermusik, ya selain album, buku, nulis masih. Tapi kita juga mulai produce orang, produce show, produce apapun itu berjalan juga. Mel, it's very basic and it's very private. Are you happy now? I am, always. I live klise, tapi aku bener-bener penjalan hidup tuh kayak emang hidup gue hari ini doang. So bukan Nggak cuma muluk-muluk ya? Hah? Enggak muluk-muluk ya enggak ya? Siangnya makan di warteg, bapak gue kadang udah kesel pakai sepatu, kayak sekali-sekali makanya gue pakai sepatu. Gue sendal jepit doang. Itu mungkin satu pelajaran bagus yang bokap ajarin ya. Gitu. Ya mampu lo segitu ya segitu. Ini duit gue kaya, ini duit gue bukan duit lo. Lo mau cari. Makanya bokap juga tidak semudah itu nurunin Java atau perusahaannya apapun. Buat apa gue mendingan hire profesional daripada lu tapi otak lo kagak jalan. Itu bokap. Dan itu pelajaran? Dulu gue kesel digituin. Zamannya gue lulus, masih SMA deh. Baik bokap maupun Eyang kan lagi bener-bener di atas ya. Gue bener-bener lagi modeling, top, lagi apa segala macam. Kasih mobil juga kagak. Kasih mobilnya apa gitu deh. Bukan yang pada saat, aku lupa lah. Aku gak terlalu ngerti jenis mobil. Teman-teman tuh bawanya yang mewah, yang apa. Bokap gitu lah. Bukan masalah lo bisa apa enggak Mel. Pantas gak lo naik. Terus bensin sama gue lagi. Digituin? Iya. Marah waktu itu? Bukan marah ya. Cuman Kesel? apa ya bahasa yang lebih tepatnya. Nggak terima? Kalau gitu sih gitu. Ya nggak terima artinya? Iya. Tapi ya at the end aku terima ya. Tapi sekarang. Ya maaf ya. Maksudnya kita sempat mengalami yang namanya banyak lah masalah keuangan. Terus ada COVID. Ada ini. Ada itu. Puji Tuhan anak Subono. Ya namanya nabung. Ngerti. Kita ya udah. Kita nggak gengsi untuk kita yang bikin bola. Ngantar bola ke orang nih. Gimana bola gue. Ayo kita. Ngerti nggak sih? Bener-bener kayak gue tuh panen hasil dari yang apa yang diajarin. Ya itu. Hal kecil kok. Bokap itu mau makan deh hari Minggu misalnya sekeluarga. Makan yang tadi aku bilang gitu. Ya kita makan jam 11 ya misalnya. Berangkat jam 11. Oh ya kamu kesini jam berapa? Ya jam 10-an deh. Akan dicecer. Annya tuh berapa Mel? 10.59 juga udah 10-an. Tapi itu udah mepet telat. Annya tuh berapa? Oh 10-an gitu? Ya jam 10-an deh. Kan wajar kita ngomong bukan kerja. Kira cuma jalan. 10-an. Annya tuh berapa? Tepat ngomong. Kalau 10.55 maka 10.54 aku akan tanya sampai mana? Kamu bilang di sini 10.55. Nah, hal kecil kayak gitu makanya to be here 5 menit sebelumnya. Hal-hal yang kayak gitu banyak banget aku pelajarin. Banyak banget. Ya. Yang aku tuh dapat hasilnya sekarang. Dulu kan kita marah-marah. Saya dulu juga digituin ya. Iya, Wah, bukan kesel marah ya. banget. Apa sih maksudnya? Iya biasa aja biasa. sih gitu. Enggak gitu. kalau gue dulu kok begini ya sih. Gitu. Dan akhirnya kayak saya dulu kan dipaksa kursus bahasa Inggris jalan kaki gitu. Wah dulu mah marah. Iya. Tapi sekarang wow, Iya, akhirnya itulah kita, warisan terbesar dari orang tua ya. Makanya dari tadi aku juga bilang pada saat nyari pasangan atau ini itu bukan si materi punya, alhamdulillah gue masih bisa kerja. Tapi punya that mind agak sulit kan, apalagi aku perempuan loh. Iya. Gitu. Lo iyalah. Jadi ya aku butuh itu. Yes or no.
Yang kayak gitu lah, bokap ngajarin banyak hal kecil yang sekarang, iya, gue nunggu hasilnya Tapi sekarang kalau sih. ada laki-laki gitu mau propose Melanie, kalau mikirnya panjang juga. Panjang dan banyak yang salah. Pertimbangan dia Banyak yang Karena salah. banyak yang salah ya, betul. Banyak yang salah. Wow, Banyak yang anaknya datang. Adri Subono, ya kan? Iya. Dengan kepribadian kayak gini. Alhamdulillah sih gue udah Iya. ada pacar ya. Cuman maksudnya. Oh gitu. Gue mau nanya itu straight nggak enak gitu. Punya pacar nggak? Udah punya? Punya. Alhamdulillah. Ya ini kita lagi berusaha sama-sama gitu, segala macam. Gak cuman gini, banyak yang salah. Mereka berpikir, Melanie anaknya ini, profesinya ini, dia dari keluarga ini. Datang tuh setengah mati berusaha memamerkan apa yang dia punya. Pameran mobil mahal atau ini apa segala macam gitu kan. Terus gue tanya gitu, mohon maaf, gue udah pernah ngeliat mobil itu parkir di garasi bapak gue, walaupun aku tidak punya transport, aku bahkan gak punya mobil, gak punya motor, aku naik umum kemana-mana kan gitu. Itu mobil oke lah dia petantang-petenteng, ngajak makan yang di hotel yang gue gak ketelen gitu kan, makan gitu. Terus dia nanya, gue nanya gitu, oh ya bagus, kerja di mana? Di company-nya papi. Mati gak lo? Gue gini, aduh nih yang kalau dilepas pusing nih kan. Iya, Bambal nggak piknik lo masih kurang jauh. Aku butuh orang yang pikniknya jauh gitu istilahnya. Terus aku pengen sekali-sekali gantian. Gue lapar ya makan warteg sini yuk. Kayak, aduh kok di warteg sih Mel gitu. Jadi kayaknya orang di luar sana udah punya persepsi sendiri tentang aku. Tanpa berusaha ngobrol dulu dan mengenali. Gue tuh siapa. Saya terus terang juga begitu. Wah, Melanie Subono. Iya. Yang gue tahu bapaknya, anaknya begini-begini nih. Melanie itu independent dia, independent woman. Iya. Yes. Betul kan? Betul. Iya. Iya, Walaupun jadi ada kesan rebelnya. Yes. Maka gue bilang undescripted. Kusut. Tapi hari ini kan semoga orang tahu banyak tentang Diz Melanie. Semoga. Dengan segala macam proyek-proyeknya ya. Amin. Gak gampang menjadi anak seorang Adri Subono, cucu dari B.J. Habibie. Gak gampang. Karena orang udah punya apa ya, udah persepsi. punya persepsi dan pengalaman sendiri. Oh hasilnya pasti harus segini dong. Ya. Sehingga kalau aku di bawah itu sedikit, mereka udah yang gimana sih anaknya ini? Mungkin kalau orang lain bikin salah yang sama, it's okay. Tapi pada saat gue tuh udah dipatok. Dan itu orang punya persepsi dan juga ekspektasi terhadap Melanie Subono. Iya, aduh, bilang lagi cuci Habibie, gue tambah-tambahan aja tolol katanya. Iya kan? Aduh, katanya. Eyangnya super genius ya. Iya, anaknya cucunya naik pesawat takut, tambah-tambahan tolol gitu. Tapi balik lagi, baik Eyang maupun bapakku, mereka tuh ya balik lagi kayak nilai aku, punya persepsi sendiri. Padahal lo tidak berusaha mengenali dalamnya mereka, banyak nilai-nilai lain yang sangat indah. Kayak Eyang mengajarkan aku, ya aku menjadi aktivis, Eyang tahu aku demo, Eyang mengajarkan aku cinta Indonesia. Bapakku ngajarin tadi disiplin, hal kecil, respect. Itu kan gak dilihat sama orang. Dan itu menurut gue warisan yang jauh lebih. Itu gak kebeli sama duit gitu. Dan itu value-nya Melanie. Apalagi yang Melanie dapatkan dari seorang B.J. Habibie? Apa yang didapat? Pelajaran apa? Selain yang tadi. Mengajarkan kepada cinta tanah air. Paling besar itu sih. Karena kalimat Eyang terakhir sebelum beliau meninggal itu di rumah sakit, udah mau ditidurin. Dia masih manggil aku ke dalam lagi dan dia ngomong, Mel, jangan pernah berhenti jadi pemberontak. Oh ya? Iya, itu aku sempat tulis di Instagram aku. Abis itu kan Eyang langsung ditidurin kan, sebelumnya dia manggil aku lagi. Jangan pernah berhenti untuk menjadi pemberontak. Sebelumnya dia manggil beberapa suster kalau nggak salah deh. Suruh panggil gitu cewek-cewek. Terus berdiri, nih ini perempuan hari ini udah bisa jadi apa aja. Jangan pernah berhenti jadi pemberontak. Berontaklah untuk Indonesia. Lu dekat sama dia? Sama beliau? Lumayan dekat, lumayan. Ya dalam arti ya dekat bukan yang tiap hari gitu, tapi ya secara pandangan, secara pola pikir gitu oke. Dan apa ya, yang pernah ngajarin lagi ini yang benar-benar bikin gue belok dan akhirnya bikin si Rumah Harapan, dan walaupun gue masih suka demo segala macam, yang pernah ngomong suatu hal yang bikin gue sadar banget. Mel, kalau kamu mencintai Indonesia, maka kamu nggak perlu perjuangin tuh, karena aku sering di lingkungan hidup ya, tambang ini apa segala macam yang aku teriakin kan, perampasan lahan hidup lah segala macam. Jangan bela itunya, belalah bukan SDA-nya tapi SDM-nya. Karena pada saat SDM itu sehat, mereka pintar, mereka sejahtera, mereka bisa makan, otomatis mereka juga bisa melindungi tanah dan daerah mereka sendiri. Gitu. Makanya terus kan aku banyak bekerja di buruh migran, kerjain bahkan kegiatan sosial gue itu si Rumah Harapan menurut gue adalah bentuk dari perlawanan gue.
perlawanan langsung kasih solusi aja. Iya. Daripada Masa kita demo keluar-keluar, terus ya. belum tentu didengerin, ya udah. Sembari lo demo, ya udah nih orang kelaparan gue kasih makan. Kayak gitu. Tapi jangan juga memberi ikan terus ya, berilah kail Oh juga. enggak, iya, benar. Setuju Memang. ya? Itu setuju Persoalan banget. kita adalah SDM. Yap. Saya tuh mikir 2045 kita mau jadi negara hebat keempat dunia, sudahkah SDM kita siapkan kan? Yep. Stunting, Ya, stunting apalagi. IQ kita di ASEAN nomor 10 dari 11 negara. Ya, kita bahkan di angka perbudakan pun di dunia masih tinggi. Makanya itu PR-PR kita tuh. Betul. Tolong para stakeholder gitu. Sekolah Yes. mahal. Ya betul, walaupun katanya gratis, tapi pada saat uang sekolahnya gratis, lalu ada uang buku, ada uang urus, ada uang ini, ada uang itu, uang segala macam. Kuliah Korupsi mahal. sebenarnya harus Apa? dihentiin, korupsi. Korupsi yang harus kita Korupsi buktikan. itu yang benar-benar paling, Di mana-mana dikorup. dan udah menjadi kayak kewajaran gitu, malah bisa saling ledek. Yaelah cuman segitu, kok cuman segitu, tapi Dulu di sisi jadi lain, koruptor, jadi anak koruptor, cucu koruptor, malu ya Mele? iya tapi Sekarang kan biasa aja loh. gue sempat berpikir, dalam hal ini mungkin gue benar, mungkin gue salah. Tapi dibalik seorang koruptor, ada orang di sekeliling dia, entah itu anak atau istri atau Yang tidak mencegah. yang tidak mencegah dan nagging. Mungkin itu berasal dari Atau anak yang penyebab ya? Iya, Atau anak dari istri? Ya mungkin dia malu gitu. Teman arisan saya punya anaknya juga, saya anak teman-teman sekolah aku udah punya gini. Aku nggak punya. Seorang bapak pasti kan pengen Ya, memenuhi membahagiakan. itu gitu. Padahal dia lupa bahagia nggak bisa seperti itu loh. Bayang anak TK, anak SD lo udah kasih iPhone, habis itu SMA dia minta apaan? Iya kan? Ya harus belajar. Nah aku dulu salah satunya gitu. Ya udah teman-teman kamu udah punya, ya silakan aja teman-teman kamu belum. Itu cucu aja sampai sekarang tuh anak-anaknya Kristiap belum dikasih handphone sendiri, belum. Sampai sekarang. Mau mainan boleh donasiin satu mainan, itu masih digituin. That's values ya. That's value. Dan Family itu warisan. values. Itu warisan. Mama juga begitu. Iya. Mau beli mainan apa occasionnya, ulang tahun enggak, Natal enggak, Lebaran enggak. Apa occasion ya mungkin lagi naikkan kelas atau apa gitu. Tapi kalau cuma iseng, you wanna have one more toy, donate one. Ngapain anak SD SMP udah punya iPhone, buat apa? iPhone murah banyak kok. Gitu. Dan itu memang. Ini aku kemarin dikasih handphone satu pas aku ulang tahun nih, saya pada ngasih saking udah gede kali lihat handphone gue udah retak-retak. Yang ini gue cicilannya baru habis Oktober nanti. Masa? Demi Allah. Ngarang lo. Demi Allah, boleh cek. Nyicil, karena gue bisanya kredit. Handphone lu harganya berapa? Ini pokoknya aku tuh 1 juta sebulan habisnya di Oktober pas aku ulang tahun. Karena aku kredit pas aku ulang tahun, dan ini pasti kasih pas aku ulang tahun. Tahu berapa? 13, 14 kali ya? 14 juta. Gila, Melanie Subono. Dan gue perlu, kenapa gue Handphonenya ngotot? nyicil. Even anak manajemen gue tuh nanya, kenapa lo perlu handphone sebagus itu? Gue bilang, gue ngerjain konten, gue kalau manggung, oke, berarti kan duitnya balik. Perlu nggak? Worth it. Kalau cuma buat telepon doang mah, ya udah sih pakai telepon yang, lah bokap aja kan terkenal sama handphone yang udah lama gitu, pakai dikaretin, pakai nasi goreng dikaretin. Ya, we saw that. But that's itu yang diajarin. Bukan soal mampu, pantas nggak lo pakai itu? Why? Kenapa lo harus pakai itu? Bedakan antara wants dengan needs ya. Yap, Betul ya? betul. Lo Kalau cuma ingin mah kepengen, kita pengen ya. iya kalau pengen mah diikutin, nggak ada habisnya. Iya. Nggak ada habisnya. Tapi butuh nggak? Butuh nggak? Butuh selevel itu nggak? Iya, butuh untuk menyenangkan teman-temannya kah? Butuh untuk lo diterima di lingkungan kah? Lo nggak mau terima gue, fine. Mungkin dari dulu sampai sekarang gue orang yang paling nggak kelihatan begaul malam, kecuali emang ada show atau ada Tapi apa-apa. lu Mel, lu pakai apa aja nggak boleh mahal-mahal, nggak boleh yang branded. Orang tahu bapak lu kaya ya kan? Itu yang kadang-kadang aku juga suka kesel. Kalau Pada yang saat gua nggak lagi- terkenal, yang tidak diketahui sebagai anak orang kaya gitu, itu yang perlu menunjukkan dirinya. You don't have to. I know, but sometimes kalau kebalikan lagi juga gitu. Misalnya, geng lagi ngajakin liburan gitu, jalan nih. Ya pas gue nggak punya duit. Maksud gue dalam arti duit yang emang gue plotin untuk liburan, ya gue akan nyaut dong. Aduh gue lagi gak ada duit deh bulan depan. Ya itu gue bisa jadi bahan ketahuan. Lu gak punya duit gitu. Lo gak pernah lihat aja BCA gue bisa isinya 300.000 kalau lagi kasarnya Oh, gitu iya? kan. Nggak, tapi kan memang udah dijarin papa gitu. Ini plotting, ini udah nih buat bulan ini buat itu. Aku memang punya satu akun yang emang cuma buat gue jajan. Nah itu kalau kosong, ya gue gak libur dong. Nah kasarnya gitu. Nah, orang gak mau percaya. Mel pinjem duit dong, boleh gak megang? Lu Mel gak megang, kan gedek banget pengen gue pukul. Kanan nih. Jangan. Udah terlalu banyak bagian tubuh lu yang patah. Kan kesel gue digituin. Tapi ya
Ya emang iya gitu. Lawan papa juga begitu, minjem duit, oke balikin kapan dan berapa lama kamu bisa balikin. Papa gitu. Yang dulu juga sederhana terbilang Iya, ya. iya, Dengan penemuannya masih dapat royalti dari Iya. siapa pesawat terbang. every second. Every second gitu. Second loh hitungannya. Duitnya B.J. Habibie itu ya, dia punya apa ya, penemuan apa ekor pesawat atau flip ya. Ini yang di samping, samping itu. Dan kalau kereta tuh yang pressure apa itu yang masih Ya, dipakai. jadi kalau ada di dunia belahan dunia manapun dunia ada pesawat manapun, take off landing ada pakai itu, dan si kereta masih gitu ya ada ting 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 masuk. ting itu semua penemuan Pak Habibie dan bayar ke Pak Habibie. Iya. Jadi setiap detik dia dapat duit. Tapi apakah dia petantang petenteng? Iya. Enggak. Memang kita tidak diajarkan untuk begitu. Buat apa? Oke. Siapa nih? Sorry. Ya jadi menurut saya itu lesson yang kita harus dapat ya. Yes. Saya kepengen banget ngundang apa Om Lo ya, Om apa Ilham gitu untuk sini. Karena saya dulu waktu kecil itu sampai sekarang pemuja Habibie. Saya potong ya, Mel, saya suatu hari mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu saya kontak papa lu ya, Adri, saya bilang, "Bro, gue kepengen ketemu Pak Habibie dong." Ya, karena saya punya kuis pesanan dari satu stasiun TV. Gue kasih judul tuh Next Habibie. Hostnya Yahya, gue sama Tantowi. Pokoknya itu untuk pencarian orang paling pinter sedunia. Dan tropinya tuh tropi dari Pak Habibie. Dan beliau akan menyerahkan. You know what? Begitu gue ketemu beliau, nah, dia bilang ya, saya kalau cuma mencari paling pintar, saya nggak mau. Habibie itu tidak hanya orang pintar, dia bilang gitu ya, tapi dia adalah orang yang sangat cinta keluarga. Betul. Bisa nggak itu dimasukin? Gue pusing, ini kuis pinter-pinteran tau nggak? Kayak siapa berani, kayak Who Wants to Be. Tapi pesan beliau cuma satu. Ya tolong, Habibie itu adalah seorang pencinta keluarga, terutama ke istri ya. Kan kisah cintanya beliau itu kan sangat dikagumin. Dan orang suka nanya gitu, itu film Habibie Ainun tuh bener gak sih apa lebay gitu? Wah itu aslinya malah kayak malah lebih dari itu gitu kan. Gue shock loh Mel, kayak Memang dia ditampol punya gue. value itu. Kayak ditampol gue. Gue bilang sama papa lu, gue kayak ditampol bro. Ini gue konseptor agak rusak ya konsepnya gitu. Iya. Gimana ya Gua menggabungkan antara orang, kalau kompetisi pinter-pinter kan cepet-cepetan jawab, betul-betul jawab. Tapi harus ditambah elemen bahwa dia mencintai keluarga, terutama istri. Wah, dia Habibie Ainun itu adalah lambang cinta. Dan itu yang dinikmatin waktu filmnya pertama. Yang nonton banyak banget. Memang kita diajarin tuh untuk lo jadi orang bukan cuma titel, lo jadi orang bukan cuma look. Tapi lo harus punya value lebih ya, yang itu. Bapak ibuku itu. Ya aku mungkin ada value yang kalau ada orang yang bisa. Beberapa tahun, like 10 years ago gue mengalami sesuatu hal. Dan sejak itu gue ketemu wartawan. Yang wartawan itu udah pengen gue pukul juga sih gitu kayaknya. Pertanyaan juga sakit kan. Terus wartawannya itu nanya pertanyaan yang mungkin bahasanya juga belum ke brief gitu. Mbak Mel, ini the actual sentence ya. Kalau besok mati, mau diingat sebagai apa? Gitu kan gue gini. Anak onyet gitu kan. Oke, gue berpikir nih. Biasa dong gitu. Yes, gue gini, aduh. Tapi that time, biasanya gue cukup cepat untuk punya jawaban apapun. Dan gue bilang, Mbak, besok gue kasih lo one on one. Tapi give me one day to think. Besoknya wawancara one on one gitu. Dan sejak hari itu gue memang berubah. Karena iya, gue mau diingat sebagai apa? Lagu gue dihafal orang, kagak bawa gue ke surga juga ya kan. Berapa banyak duit, punya nama belakang, terus apa gitu. Dari situ aku memutuskan sejak hari itu sampai hari ini, gue mau diingat sebagai orang yang berguna. Dan sejak hari itu gue memastikan bahwa setiap mau postingan, setiap wawancara kayak gini, setiap cuman ngobrol sama teman, warung kopi atau apapun, harus ada satu kalimat yang bisa ditangkap berguna sama orang lain. Itu value. Aku mencoba meneruskan value dari bapak ibuku, mungkin dalam angle yang berbeda-beda. Tapi gue nyadar, gue juga harus ninggalin value dong ke orang lain. Hidup gue harus ada impactnya kayak orang lain, bukan cuma nonton hidup gue apa dengerin lagu gue sekali terus play terus udah kelar, bajakan pula belinya, nggak tahu bikin gue tambah kaya gitu. Iya kan, at least value. Dan dari situ gue ada seringan motivator ini segala macam gitu. Dan hampir sampai hari ini Melanie Subono tetap bersuara terhadap sesuatu ya ketidakadilan. Karena kalau tidak bersuara sama dengan setuju menurut gue. Even terakhir, by the law kan. Terakhir masalah ada yang buronan itu yang
dilantik sebagai anggota DPR dan Melanie bersuara. Iyalah, itu duit kita gitu. Iya dong, duit rakyat. Iya. Gimana ya? Itu orang punya kasus narkoba kalau nggak salah ya. Iya, terbanyak sekarang mah. Korupsi bisa dilantik, narkoba bisa dilantik. Iya. Ya pada dasarnya pembiaran itu udah ada. Dan gue bilang, kita nggak bisa cuma protes. Iya. Tapi lu juga don't speak up. Lu nggak bisa protes, tapi juga mohon maaf ya ini jadi agak belok. Tapi lu nggak menggunakan hak pilih lo. Ya, setuju. Gue lebih mending, lo boleh agree atau enggak. Gue mendingan masuk ke bilik pilih. Gue rusak tuh kan suara gue kasarnya. Kasarnya. Daripada gue sama sekali tidak. Itu suara bisa dijual, suara siapa yang pakai nggak tahu. Tapi pakai hak suara lo. Karena kalau enggak, itu juga gak punya hak protes. Nah, bukan cuma pilpres, pileg, kayak kan tahun ini banyak nih, kan jadi satu. Ya itu wakil lo siapa? Wakil lo siapa? Itu. Dan jangan sembarangan pilih. Yes. Sekarang kan udah gampang lo dengan handphone lo udah bisa. Pilih, iya. Tapi bener deh, mendingan lo ada di sana, entah lo apain tuh kertas suara daripada lo nggak pakai suara lo sama sekali. Lo sepakat kan bahwa anak muda sekarang harus peduli. Orang baik harus peduli. Sekarang kan banyak orang baik diem ya kan? Makalah orang baik banyak yang diem, orang jahat yang muncul yang berkoar-koar ini. Buat gue yang penting gini, diem sama dengan lo setuju. Iya. Kasarnya gitu. Lo diem lo sama dengan setuju. Apa yang terjadi pada negara kita hari ini adalah karena pembiaran yang udah terlalu lama. Betul. Menurut gue ya. Pembiaran yang terlalu lama. Dan sekarang bersuara tuh kan nggak selamanya lo harus demo. Gue juga demo sekarang udah sering masuk angin pulangnya. Aduh kena gitu kayaknya kalau dulu kan masih. Sekarang tuh udah demo cuma 3 jam pulangnya. Padahal cuma Kamisan gitu pulang kok pegelnya. Aduh pegel banget gitu. Cuman medsos, musik, aku sangat menggunakan musik aku. Untuk berekspresi. Ya sekarang misalnya bikin, oke lah ujung-ujungnya dangdut. Kan gue ketemu orang baru, gue ketemu ranah baru. Tidak mempolitiskan itu, tapi gue ketemu orang baru. Dengan bercerita gini kan gue bisa, teman baru gue bisa bercerita. Lo ntar pada saat pemilu jangan gini dong, jangan gitu. Ya gue tetap bersuara dengan cara yang berbeda-beda. Karena sekarang terlalu frontal, terlalu banyak undang-undang yang abu-abu ya. Kayak ITE dan segala macam gitu. Itu kan kembali ke masa perbuatan tidak menyenangkan. Lo kalau mungkin lo nggak enak kan bisa ditangkap. Padahal kan tidak menyenangkan buat orang beda-beda. Tapi terlalu abu-abu gitu. Ya bersuara dengan berbagai cara, mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, kasih input pada saat tongkrongan kopi, kasih inspirasi lah ya. Siapa yang nongkrong minum kopi aja gitu, obrol warung kopi, nggak lagi harus yang bikin acara gede terus bikin apa gitu, enggak gitu. Gitu. Oke. Tapi kamu pikir ya kalau kita memberantas korupsi mulai dari kita dong. Lu keberatan anggota DPR, DPRD korup, bupati korup, gubernur korup. Tapi lo milih dia, disogok gitu. Iya betul. Hanya karena 100.000 dosis lo milih dia. Iya dan yang gue bingung adalah pada saat kalau bicara korupsi ya. Kenapa korupsi itu pada saat kita ngomong langsung kebayangnya pejabat uang triliunan atau miliaran. Apa kabar dengan lo? Ini sorry ya, ini berlaku juga bahkan bagi para pencetus undang-undang korupsi itu gitu. Karena flyer-flyer korupsi itu segala macam cuma ada di kantor-kantor yang menyuarakan itu gitu. Gimana dengan lo tiba-tiba buru-buru SIM atau KTP lo gak keluar udah 10 hari terus lo mesti kasih dikit tuh 10.000. Sama dong nyogok, korup. Lo males ditangkap aja gue udah buru-buru nih lo kasih dikit. Gimana dengan mak lo kasih duit SPP lo kagak balikin kembaliannya. Sama, jangan cuman ngomong soal pejabat. Lo mau anti korupsi. Harus mulai dari diri kita sendiri. Lo mau bicara anti korupsi, pengen nanti generasi selanjutnya gak ada korup. Ngomong ke tetangga lo. Jangan banyak aktivis yang berani teriak di jalan. Tetangga lo ribut lo gak enak kasih taunya. Tante om lo nyolong, aduh gue gak enak. Jauhan. Mulai sendiri. Oke Mel, back to UUD ya. Yang nonton siapa ya Mel? Orang dangdut kah? Atau orang dari genre musik yang lain? Penonton ini. Atau kombinasi? Kombinasi. Dan udah bisa dibilang salah satu yang Denny pengen naikin kelas itu kan. Penonton selalu bilang gratis, penonton bau, norak, sound jelek, acara apa. Itu benar-benar berbeda. Penonton wangi, ya kita harga tiket segitu 145.000, 200.000. Cewek-cewek yang benar-benar mau bersenang-senang seharian. Dalam arti kita bisa benar-benar singelong dari mulai sampai benar-benar berapa jam acara. Acaranya? Kita buka pintu sekitar biasanya jam 2, jam 3 siang tuh udah ada show. Udah ada show. Tahun yang Jakarta ini banyak, kita ada Yulianka, ada
Okai, ada Braves Boy, ada Gomain, ada NTRL. Netral. Udah ganti nama NTRL. Hilang aja tuh vocabnya. NTRL gitu, susah nyebutnya. NTRL yang jenis musiknya jelas-jelas beda. Ada Rhoma Irama, ada Lala Widi, ada Ardhito Pramono. Banyak gitu maksudnya genre yang berbeda. Itu kumpul lah plek-plek di situ. Karena mungkin lo nonton Melanie atau nonton NTRL atau nonton di tempat lain gak begini. Iya dong gitu. So it's fun. Bener-bener ini festival yang berbeda. Beda banget. Beda. Dengan cuman mereka misalnya Denny main di festival lain yang memang ada, ya dia penutup aja headliner. Beda. Ini memang benang merahnya dangdut, tapi dibikin dangdutnya bener-bener rasa naik kelasnya. Soundnya keren, panggungnya keren, panggungnya bener-bener panggung festival wah gitu. Soundnya pun demikian. Bukan lagi dangdut yang itu tadi tuh harus gratis, kotor, seadanya. Enggak. Orang tuh kalau digratisin nggak menghargain, Mel. Setuju nggak lo? Kalau gratis nggak menghargai. Nggak menghargai tontonan itu sendiri. Orang gua nggak bayar. Iya mungkin ya. Tapi mungkin kita juga sortir penonton ya dengan. Oh iya itu makanya. Jadi penonton-penonton sorry ya, penonton-penonton yang nothing tulus tau nggak? Iya. Ya kan nothing tulus. Itu terjadi. Pulang-pulang aja gitu ya benar. Pulang aja, nimpuk gitu. Iya benar. Mungkin. Ya lo udah masuk bayar 145 atau 200.000 masa gue mau bayar gitu. Gua I earn this. Suasana Iya benar. Kalau di bola kalau gratis, wah saya goblok gitu-gitu ya kan. Jadi menurut saya sih keren. Iya, sortir menyaring penonton sih. Jadi saya senang banget, terima kasih Mel. Ya. You should come to UD. Ya, I will. Kalau waktu saya pas landingnya, I will come. Jadi 1 Juli ya. 1 Juli dekat Bandara Ancol. Ke Bandara Ancol mah. Bukan di tempatnya Glenn kemarin tuh. Apa namanya? Di Outdoor Beach City International Stadium. Oh, ABC. Ya. Tapi di outdoornya bukan indoor. Oke, jadi silakan, saya senang banget ya. Saya pernah juga ngundang salah satu penyanyi Amerika yang dangdut di Amerika, Christine, ya ke sini karena saya kepengen banget. Karena dangdut itu kan musik Indonesia ya. Dangdut tuh musik Indonesia. Walaupun sejarahnya juga ada nyampur ya. Nyampur lah, ada Indianya, ada Arabnya, ya kan ada macam-macam. Tapi music is music, oke? Musik itu adalah musik. Iya, jadi menurut saya, wah itu universal banget gitu. Dan UUD rencananya, doakan saja, akan kita bawa internasional. Keren. Doakan. Salam tuh Denny ya. Saya akan salam. Ya, jadi saya berharap ini terus Mel. Ya, karena saya juga udah mulai juga nih karena saya lagi bikin lintas Melawai ya, jadi di Blok M. Jadi nanti kita ada pertunjukan. Ya kan anak-anak sekarang retro ya. Lagu Reza main lagi di anak lagu. Ajak-ajak aku dong. Siap. 28, 29, 30 Juli. Ya, saya Denny Malik dengan Jalan Sore. Astaga, Nah, itu jadi aku kita masih ada SD itu. fashion on the street, ada mobil-mobil, ada ini apa sepatu roda. Gue SD itu. Ya jadi silakan juga kalau Melanie bisa bantu kita, gue seneng banget. Ada kuliner tahun itu, ada game-game yang zaman-zaman tahun 80-an, 90-an. Dan manggung aku bawain lagu 80 90-an. Kita akan main di Taman Marta Tiahu, sekarang kan keren. Ya di situ kita bikin stage. Oh, that's cool. Iya, cool. Ada Suara Mardika. Saya lagi ngundang Mas Guru. Orang nggak punya tahu dulu ada film Blok M ya. Ada Paramita Rusady dengan Desi Renasari. Aduh. Menggambarkan suasana ngeceng gitu. Aduh ngeceng, gue udah denger kapan ngeceng. Tahun berapa itu ya Allah? Ngeceng. Dengan makanannya keren-keren loh. American hamburger, ayam berkah, roti bakar Edi. Astaga. Saya kepengen banget menjadikan Blok M itu kayak Harajukunya di Jepang. Karena selatan itu trendsetter ya dari dulu. Sekarang ada lagi bahasa anak Jaksel. Ya. Saya senang banget karena saya dulu berasal dari kuliah di STAN kan tiap hari baliknya ke Blok M. Film Blok M itu skenario-nya saya yang buat. Tahun berapa itu ya? 90-an awal lah. Oh my God. Thank you, Melanie. Mesti manggil dia Om. 1 jam lebih. Iya Om. Dia manggil gue Om. Dari tadi nggak Om. Gue lo aja. Ternyata dia begitu gue cerita Blok M ketahuan. Gue langsung gitu. Itu aja ya. Sukses ya Mel. Thank you so much. Ya, saya berharap Melanie terus berjuang. Ingat kalimat Eyangnya, jangan pernah berhenti menjadi pemberontak. Saya akan jadikan judul. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.